Halo sobat, selamat datang di channel MRF, singkatan dari Mas Review Film. Wasik. Oke sobat, kali ini saya akan melanjutkan film yang kemarin kita bahas. Kemarin kita bahas ombak kedua, yang sekarang kali ini saya akan melanjutkan yaitu ombak ketiga. Setelah rasa kesuwen, rasa kakek ngomong, langsung saja cekibrot. Oke, kisah diawali dengan menggambarkan kejadian masa lalu Tien di film sebelumnya. Dan inilah dia ombak ketiga. Kemudian scene beralih di mana Tien telah diborgol menggunakan rantai untuk memulai penyiksaan atas perintah Raja Sena. Namun setelah Tien dipukul habis-habisan dengan sisa tenaga yang Tien miliki, maka dengan sekuat tenaga Tien menghajar prajurit Raja Sena habis-habisan. Tapi dikarenakan prajurit Raja Sena yang tidak ada habisnya membuat Tien ambruk seketika. Sementara itu di desa Kanakon diliputi oleh orang-orang yang terkena kutukan misterius, yaitu orang-orang di desa tersebut mendapatkan wabah penyakit yang tidak jelas sumbernya dari mana. Untuk menemukan solusinya, guru buah selaku biksu yang ada di sana mencoba mencari tahu dari mana sumber kutukan tersebut. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan dengan adegan di mana Tien disiksa habis-habisan dalam ruang kegelapan, sungguh menyedihkan. Setelah Tien pingsan tidak berdaya lagi, akhirnya Tien pun kembali teringat dengan masa lalunya yang sangat tidak mengenakan itu. Dan ditambah lagi Tien juga harus mengingat Bim, teman masa kecilnya. Nggak tahu kenapa ya, emang kalau orang cantik tuh mudah banget diingat dah. Singkat cerita, di mana terungkap bahwa sumber kutukan itu berasal dari Budi Sangka, yaitu orang dari ilmu kegelapan yang melahkan Tien di episode sebelumnya. Kalau kalian udah nonton pasti tahu ombak kedua. Kemudian guru buah memutuskan untuk menangkal ilmu kejahatan dengan ilmu kebaikan. Nah, setelah itu Raja Sena tersiksa oleh penglihatannya pendahulu kerajaan yang meninggal akibat diracuni oleh Raja Sena itu sendiri. Tujuannya karena untuk mendapatkan tahta kerajaan, dan akhirnya Raja Sena pun mendapatkan kutukan dari pendahulu kerajaan tersebut. Jadi seraka pok mukapan weh. Ya, tapi itu hanyalah mimpi buruknya saja. Kemudian sisa-sisa bandit Pak Bekrut menyerang kerajaan Raja Sena untuk berusaha membebaskan Tien. Akan tetapi mereka semua harus mudar setelah Budi Sangka menyerang mereka semua. Sangat menyedihkan. Kemudian setelah melihat kehebatan Budi Sangka, Raja Sena menawarkan untuk memperkerjakannya. Tetapi Budi Sangka menolak dan malah mengusulkan untuk menghapus kutukan Raja Sena. Dan juga Budi Sangka mengisyaratkan bahwa Tien terkait dengan kutukan tersebut. Lah kok bisa Budi Sangka tahu tentang kutukan yang dialami oleh Raja Sena? Ya jangan tanya saya bukan Pak Sutradara. Lalu keesokan paginya Raja Sena memerintahkan prajuritnya untuk memotong kelapa Tien. Tetapi tiba-tiba seseorang utusan dari kerajaan Ayutthaya, otoritas tertinggi dari negeri itu, datang dengan pengampunan untuk Tien dan membawanya pergi ke desa Kanakon untuk disembuhkan. Jelas hal tersebut membuat Raja Sena murka seketika dan akhirnya berdiskusi dengan Tuan Menteri Kerajaan untuk mengirimkan ninja pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Tien. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan Tien yang dibawa di desa Kanakon untuk disembuhkan, dan juga di situ ada Bim. Lantaran Bim penasaran dengan siapa korban yang sudah digebuki habis-habisan itu, maka Bim pun akhirnya membuka kain coklat tersebut. Betapa terkejutnya dia bahwa itu adalah Tien yang sedang sekarat. Namun tiba-tiba pas sekali ninja pembunuh bayaran itu datang dan perang pun dimulai. Tapi ninja pembunuh bayaran itu harus modar akibat bertarung dengan prajurit Ayutthaya. Jadi mereka berdua imbang lah, sama-sama kalah. Di sisi lain, cerita guru buah mengungkapkan bahwa Tien menderita nasibnya karena karma negatifnya dulu, dan dia meminta seluruh warga desa untuk menyumbangkan harta benda seadanya sebagai persembahan agar Tien sembuh seperti dulu kala. Kemudian scene beralih kepada Bim yang menari-nari untuk ritual kesembuhan Tien.
Hingga akhirnya Pin pun menari sampai di titik dia tidak bisa menari lagi, dan secara mengejutkan, ya akhirnya Tian pun berhasil sadar dan membuat warga desa menjadi senang. Tapi sayangnya Tian tidak seperti dulu lagi, dia harus lumpuh serta kedua tangannya mengeras layaknya seperti batu. Setelah itu Tian putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara menjatuhkan diri di tebing jurang yang sangat tinggi. Pada saat guru buah datang menegur Tian serta mengajarinya bahwa seperti fajar, cahaya selalu ada di dekatnya, bahkan dimanapun bayang-bayang itu jatuh. Sontak hal tersebut membuat Tian termotivasi bahwa mengakhiri hidup ini bukanlah jalan terbaik untuk mengakhiri ujian yang berat di bumi ini. Luar biasa. Kemudian Tian menyeret dirinya ke kuil untuk berlatih meditasi serta terapi fisik secara otodidak agar tubuhnya bisa pulih kembali. Akhirnya usaha tidak mengkhianati hasil. Kini Tian sudah normal kembali seperti semula. Dan akhirnya Tian pun diajak joget bareng bersama Pim. Sungguh indah sekali. Aduh, saya malah pingin saudara-saudara. Karena suasananya yang enak, akhirnya mereka berpelukan. Peh, janda kuat aku. Setelah itu kemudian Tian meditasi di air terjun sembari menenangkan pikiran dan juga menghilangkan perasaan dendam yang ada di hatinya. Singkat waktu, Raja Sena mengunjungi kastil Putih Sangka. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kutukan yang ia derita selama ini. Akan tetapi Putih Sangka mengungkapkan bahwa kutukan itu adalah pekerjaannya selama ini. Putih Sangka melakukan ini tujuannya adalah untuk merebut tahta Raja Sena. Jelas hal tersebut membuat Raja Sena marah dan akhirnya perang pun dimulai. Oh, belut maneh wes. Ya, akhirnya Putih Sangkalah yang memenangkan peperangan itu dan yang membuat Raja Sena harus kehilangan kelapanya. Sungguh apes sekali. Mantap sekali, akhirnya Putih Sangka menjadi raja baru untuk menggantikan posisi Raja Sena. Singkat cerita, kemudian Tian sedang berlatih tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya prajurit Putih Sangka dan juga orang ODGJ yang menunjukkan tempat di mana Tian berada. Setelah Tian berhasil menghabisi prajurit tersebut, betapa terkejutnya dia ketika melihat desa Kanakon sudah hancur berantakan. Kemudian Sin beralih kepada Tian yang menemui guru buah dan meminta izin agar menghentikan penindasan yang dilakukan oleh Putih Sangka. Kemudian guru buah menuruti niat baik Tian dan memberikan Tian sebuah tongkat senjata yang ampuh untuk melawan Putih Sangka. Oh, enak tenan. Namun setelah itu sisa penduduk desa yang masih hidup dijadikan budak kerja paksa di istana Raja Sena, dan betapa malangnya Pim juga ikut terlibat dalam penindasan ini. Dan secara mengejutkan Tian pun datang yang tujuannya untuk menghentikan penindasan yang tidak benar ini. Namun Putih Sangka mengeluarkan kekuatannya menutupi matahari dengan kegelapan dan juga menghabisi Pim agar memancing amarah Tian serta dendam di hati Tian. Sontak hal tersebut membuat Tian marah semarah-marahnya, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Tetapi setelah Tian lengah, dengan cepat Putih Sangka melemparkan tombak tepat mengenai dadanya. Sungguh, gak tahulah. Setelah itu Tian sadar jangan ada amarah dan dendam yang mendalam dalam dirinya. Kemudian kejadian balik seperti awal film tadi. Di sini saya agak bingung ya sobat, entah Tian bisa balikan waktu seperti semula ataukah adegan tadi, peperangan tadi maksudnya, hanyalah ilusi semata yang ada di pikiran Tian. Saya kurang tahu, bisa kalian komen di bawah. Setelah itu Tian menancapkan tongkat kayu ke tanah yang membuat Putih Sangka tersambar petir dan serta prajuritnya pada modar semuanya. Akhirnya duel antara Putih Sangka dan Tian pun terjadi. Peperangan itu sudah dimenangkan oleh Tian dan berakhir Putih Sangka menancap cap dirinya di gading gajah. Tamat ending yang sangat
menyenangkan. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah balas dendam dan amarah justru itulah musuh terbesar dalam diri kita. Akan tetapi kalau kita bisa mengontrol hal itu, maka hidup kita bakalan menjadi lebih terkendali dalam segala situasi. Terima kasih telah menonton and bye bye. Sekarang di sini sobat, cuacanya lagi lagi panas ini. Kemarin hujan ya kan, di ombak 2 hujan ya. Sekarang di ombak 3 panas. Jadi sedih. Kocak juga ya. Ombak 2 hujan, ombak 3 panas. Besok lagi film apa panas. Besok hujan lagi, terus saja seperti itu. Tapi ya gimana ya, kalau hujan terus-terusan ya nggak enak, panas terus-terusan juga nggak enak. Jadi ya hujan sama panas ya apa sama enak semua lah intinya. Itu kan suatu apa ya kok saya bingung lah ya. Pokoknya itu kan kalau kita nggak ada hujan, nggak ada panas kan ya repot. Manusia kan butuh panas dan hujan. sampai tenggorokan saya kering, ngoceh-ngoceh terus. Dan jujur ya, untuk menceritakan film ini memang saya harus menonton 2 kali soalnya alur ceritanya agak membingungkan sebenarnya. Tapi ya oke lah, untuk film ini keren banget sih loh menurut saya ya. Saya keren banget, alur ceritanya banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Ya kok malah ngoceh terus ya. Ya udahlah, terima kasih telah menonton and bye bye.